Hai, Assalamualaikum. Di sini saya Lintang Sani dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan sedikit menjelaskan tentang konsep dan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, konsep pendidikan Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, aktualisasi diri. Islam telah mengajarkan atau menawarkan konsep pendidikan yang sesuai dengan kondisi seluruh umat manusia. Konsep yang ditawarkan ialah yang pertama, ketika Allah memerintahkan manusia untuk menyembahnya, dan Allah memberi bekal kemampuan untuk dia bekerja dan membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang kedua, Allah menjadikan penghambaan dan ketaatan manusia kepadanya sebagai tujuan pendidikan dan menjadi tolak ukur bagi setiap manusia itu sendiri. Kemudian, terdapat surat Al-Quran yang menjelaskan tentang manusia beraktivitas atau bekerja sesuai dengan kemampuan dirinya atau dengan aktualisasi dirinya, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat kerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Dan ayat selanjutnya itu menerangkan tentang mengisyaratkan bahwa Allah menciptakan manusia dan alam itu dengan kemampuan atau kompetensi yang membawa manusia pada perbedaan keahlian dan profesinya. Kemudian terdapat 3 perkembangan dalam konsep pendidikan Islam. Yang pertama, perkembangan jasmani, yaitu dari beberapa jurnal yang telah dibaca, dikatakan bahwa pendidikan Islam itu memperhatikan masalah fisik dan pelatihan anggota tubuh yang diarahkan untuk menjadi manusia yang bermasyarakat. Kemudian yang kedua, pengarahan kekuatan pada segala perkara yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, menjauhkan kekuatan fisik dari segala apapun yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada konsep pendidikan Islam tentang perkembangan akal. Dalam Islam, akal merupakan potensi yang paling penting. Jadi itulah yang membedakan manusia dengan hewan, karena hewan itu tidak diberi akal. Kemudian ada tentang konsep pendidikan tentang Islam, yaitu perkembangan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia itu harus memiliki rasa tanggung jawab, yaitu yang sangat diperlukan dalam pengembangan dirinya dalam masyarakat tersebut karena adanya hubungan timbal balik. Apabila manusia itu sebagai makhluk sosial, maka berarti pula manusia itu adalah makhluk yang berkebudayaan. Kemudian ada konsep pendidikan menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, ada ta'lim, yaitu berarti pendidikan yang fokus transfer ilmu pengetahuan yang membawa petunjuk. Dalam hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Kemudian ada tazkiyah, yaitu bermakna membersihkan jiwa terkait dengan pendidikan karakter, kepribadian, dan juga soleh dan yang artinya bersih. Yang ketiga, takdib, yaitu berarti memberikan adab atau perilaku yang baik. Istilah ini adalah kegiatan pendidikan yang konsen terhadap pembinaan akhlak dan tingkah laku manusia. Kemudian ada tujuan pendidikan menurut Muhammad At-Tami At-Tiyah Al-Barshi. Ada 2. Yang pertama, akhlak yang sempurna. Islam memberikan kesimpulan bahwa pendidikan budi pekerti itu adalah ruh dalam jiwa pendidikan Islam. Yang kedua adalah memperhatikan agama dan dunia. Rasulullah pernah mengisyaratkan setiap pribadi umat muslim itu untuk bekerja dan untuk agamanya, karena beliau melalui sabdanya, beramalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Dari sinilah terdapat tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya, yaitu menjadikan manusia menjadi insan kamil ataupun manusia sempurna yang mampu menyetarakan antara hidup di dunia dan di akhiratnya. Sekian teman-teman, terima kasih.